Halo sobat-sobatku yang terdidik sekalian, jumpa lagi dengan Om Bagus di sini. Jadi kali ini gue bakal ngelanjut kesalahan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan interview buat kalian yang misalnya fresh graduate atau kalangan umum, tapi diutamakan buat yang punya kepribadiannya yang introvert ya. Jadi di sini sedikit cerita, gue itu punya pengalaman HR di BUMN, biarpun nggak lama dan nggak langsung di bidang rekrutmen, tapi gue pernah punya pengalaman untuk interview ya. Bisa kalian ambil manfaatnya di video ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang suka konten ini, jangan lupa buat like videonya. Share juga ke teman-temanmu yang kira-kira butuh konten seperti ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi buat mendapatkan notifikasi konten-konten terkini dari channel ini ya. Oke, sebelum dimulai, mungkin kamu belum nonton video sebelumnya juga ya, jadi perkenalan dulu, nama gue adalah Bagus, jadi gue biasa bahas soal pendidikan, soal karir, soal keuangan personal, dan juga soal psikologi positif. Buat kamu yang suka konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Jadi kita mulai aja lanjut dari video sebelumnya ya. Apa aja sih kebanyakan kesalahan dan juga gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan interview, terutama buat kamu yang fresh graduate atau juga bahkan yang berlaku umum ya buat kamu semuanya. Ini pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu lembur itu gimana sih? Lembur ya Pak ya? Ya saya tuh sebenarnya orangnya nggak terlalu suka lembur sih Pak, cuman saya juga bingung lah kalau saya nggak lembur tuh saya ngapain, orang saya nggak ada yang bisa dilakuin. Ya udah, kalau saya disuruh lembur ya kalau bisa jangan lembur, tapi ya kalau disuruh lembur ya udah Pak, saya ikut aja lah Pak. Namanya juga orang digaji ya manut sama bosnya kan Pak. Jadi pertanyaannya biasanya macam-macam ya, dibungkus dari yang atasannya itu cerita kalau sifat pekerjaannya nggak bisa diprediksi, bisa aja jam kerjanya itu nggak sesuai yang kamu harapkan dan kawan-kawan. Tapi intinya kita harus punya pandangan ya, kalau kita itu kerja buat orang. Memang kita itu nggak bisa membenarkan lembur yang semena-mena cuman karena budaya yang nggak jelas, itu nggak bisa banget dibenerin. Tapi nggak bisa juga disalahkan buat orang-orang yang terpaksa untuk bekerja lembur karena emang sifat pekerjaannya itu mengharuskan mereka buat lembur. Kalau misalnya kamu jadi teknisi Telkom, ada gangguan jam 10 malam, ya kan kamu harus menyelesaikan pekerjaan itu kan. Dan itu memang bilang lembur juga. Dan ya harus diselesaikan karena sifat pekerjaannya seperti itu. Tapi kamu juga harus memberikan tekanan bahwa kamu itu bukan orang yang nggak punya hidup di luar pekerjaan kamu. Ya kamu juga harus menjelaskan juga kompensasinya kalau misalnya kamu itu bukan tipe orang yang pro untuk lembur. Misalnya jawaban dari gue ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi mungkin dari saya itu sedikit ingin menyampaikan ya Pak, pandangan saya terhadap lembur ini. Saya itu pribadi yang sangat efektif mengerjakan sesuatu efisien waktu dan sebisa mungkin menyelesaikan di atas target sebelum waktu yang ditentukan. Jadi saya merasa saya itu pribadi yang sangat efisien terhadap penggunaan waktu. Tidak dapat dipungkiri Pak, yang namanya sifat pekerjaan itu bermacam-macam. Jadi memang biarpun saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya sebaik mungkin, memang ada situasi yang mengharuskan saya untuk lembur. Di situ saya akan mengambil konsekuensi saya karena saya memang adalah seorang pekerja yang memiliki target untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Biarpun pekerjaan tersebut itu merupakan pekerjaan yang waktu penyelesaiannya di luar jam kerja saya. Tapi bukan berarti saya mendukung 100% atas budaya lembur yang dibiasakan. Cuman di sini saya ingin menekankan bahwa saya adalah orang yang sanggup lembur, tetapi saya adalah pribadi yang profesional dalam mengelola waktu Pak. Jadi itu kurang lebih ya kalau komen dari gua. Mungkin ada di antara kalian yang akan diuji ulang soal jawaban kalian, tapi karena lembur ini itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi kalau sampai ada perusahaan yang memang membudayakan lembur karena ya pengen aja, itu adalah salah satu tanda perusahaan yang harus dihindari buat kamu masuk ke situ. Ya karena biarpun kamu masih muda, kamu nggak apa-apa lembur, tapi kalau kamu udah tambah umur, ya bakal pusing sih kalau kamu buat perusahaan yang lembur tanpa alasan, apalagi tanpa ditambah bayaran buat lembur. Terus pertanyaan selanjutnya itu, sebenarnya definisi puncak karir buat kamu itu apa sih? Puncak buat saya ya, saya masuk perusahaan aja udah puncak Pak. Saya punya bawahan juga itu istimewa banget buat saya Pak. Orang saya tuh nggak ada bayangan kok Pak sampai punya bawahan. Saya aja ngatur diri sendiri aja masih kayak gini, orangnya males. Pertanyaan ini sebenarnya mengukur ya seberapa besar sih ambisi dan pandangan orang yang pengen ngelamar perusahaan itu jangka panjang atau jangka pendek doang gitu. Jadi mungkin ada ya orang yang puncak saya itu ya ketika saya sudah masuk ke perusahaan Bapak ini. Mungkin pandangan orang itu bermacam-macam, tapi intinya pandangan itu tuh adalah suatu target jangka panjang. Kalau orang punya target itu besar, itu kan memang belum tentu tercapai kan. Tapi at least dia akan mencoba untuk meraih target yang dia set. Tapi kalau kamu pasang target itu rendah banget, ya otomatis kamu nggak akan bisa melebihi target yang kamu capai kan.
sebisa mungkin kamu memberikan gambaran kalau kamu tuh individu yang jangka panjang, punya ambisi yang besar. Biarpun ya mungkin nggak tercapai, tapi paling nggak kamu berikan gambaran itu sehingga pewawancara tuh tahu kalau kamu tuh tipe orang yang ingin selalu berkembang. Contohnya, buat saya, karir itu memang penting untuk dikejar. Tapi itu bukanlah segala-galanya. Yang paling penting adalah bagaimana saya bisa bermanfaat untuk perusahaan ini dan juga bagaimana saya bisa bermanfaat untuk lingkungan saya yang terdekat atau orang yang sering berurusan dengan saya. Jadi menurut saya memang karir itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana saya bisa berguna untuk lingkungan saya. Alhamdulillah kalau misalnya saya bisa ditunjuk memegang jabatan strategis dalam perusahaan ini, tapi di sini saya memberi tekanan bahwa yang penting bagi saya adalah bagaimana saya bisa amanah dan membuat orang yang menerima pekerjaan saya atau berurusan dengan saya itu tersenyum dan merasa terbantu dengan keberadaan saya. Jadi di jawaban gua tadi itu sifatnya itu berikan yang terbaik. Intinya adalah berikan yang terbaik. Jadi bukan berarti kalau kamu udah jadi direktur, kamu berhenti memberikan yang terbaik. Karena banyak banget kan orang-orang misalnya jadi direktur, jadi profesor, terus loyo. Jadi ya sebisa mungkin berikan yang terbaik apapun jabatan yang kamu pegang saat itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih hobi yang kamu miliki? Hobi ya Pak, kalau saya hobinya sukanya nge-game, sama baca komik, nonton anime, ya kayak gitulah Pak. Ya anak-anak zaman sekarang banget Pak, sukanya buang waktu di media sosial, nonton YouTube, Instagram, ya kayak gitulah Pak. Jadi pertanyaan soal hobi ini sebenarnya juga sedikit menggambarkan sih apa yang kamu lakukan di luar kegiatan wajib yang kamu lagi jalani sekarang. Jadi kalau misalnya hobinya itu ya hobi yang tidak menarik atau yang tidak pengen didengar sama wawancara, ya kamu selesai di situ. Jadi jangan sampai kelihatan kamu itu pribadi yang nggak pengen apa-apa, ya cuma kerja itu cuma buat cari uang, ya jangan kelihatan kayak gitu. Jadi berikanlah hobi yang memberikan kesan positif. Biarpun sekarang yang namanya game itu sudah menjadi suatu profesi ya, tapi ya jangan kasih kesan kalau kamu itu orang yang nggak punya kehidupan gitu loh. Di hobi-hobimu tuh hobi yang destruktif, jangan seperti itu. Contohnya, ya saya sebagai mahasiswa teknik, saya tidak mungkin lepas dari perkembangan teknologi. Jadi saya suka sekali mencari informasi terkait teknologi terbaru dari sisi consumer electronics atau bahkan teknologi-teknologi, misalnya teknologi-teknologi yang dipioniri oleh Elon Musk, itu saya juga suka sekali mengikuti teknologi-teknologi baru. Di waktu luang saya juga suka sekali membaca buku-buku yang non-fiksi ya, jadi buku-buku yang bisa mengembangkan mindset saya, jadi untuk pengembangan diri saya. Di sisi lain saya juga suka bermusik ya, saya sering bernyanyi, rekaman, biarpun iya tidak untuk dipublikasikan kecuali untuk pentas. Saya juga suka membuat konten yang bisa Bapak lihat di YouTube. Jadi sehingga apa yang selama ini saya pelajari bisa saya bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi hobinya sebisa mungkin hobi yang positif, konstruktif, membantu. Jangan hobi yang memberikan kesan pahit buat orang yang mendengarkan. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apa sih pekerjaan impian buat kamu? Kerjaan impian buat saya tuh ya kerja aja udah impian Pak buat saya Pak. Tapi ya kalau bisa saya pengen kerja di Wall Street gitu atau di Google ya kalau bisa ya Pak. Mau jadi tukang sapu juga nggak apa-apa Pak, yang penting kan keren Pak. Nah ini pertanyaannya juga cukup menjebak. Pasti kalau masih lulus itu menggebu-gebu terus cerita saya itu sebenarnya pengen kerja di Google. Jadi kebanyakan masih hijau banget dan sejujur-jujurnya dan memberikan kesan yang oh jadi ini anak cuma sebentar doang di sini ya. Ya udah nanti cari tempat lain aja yang bisa dijadiin batu lompatan. Jadi jangan sampai memberikan kesan bahwa pekerjaan impianmu itu ya bukan di tempat kamu melamar bekerja saat itu. Ya sekali lagi kan yang harus kamu jawab itu adalah jawaban yang ingin didengar oleh pewawancara. Tapi sebisa mungkin tetap kasih kesan kalau kamu itu orangnya itu punya ambisi yang kuat. Jadi contohnya, saya itu orang yang punya passion di bidang teknologi. Sesuai background ilmu saya mempelajari teknologi informasi. Di situ saya sangat memahami sebenarnya di balik teknologi informasi itu apa saja yang terjadi. Sehingga passion saya itu ya bekerja sebagai seorang engineer. Sehingga ketika saya menjadi engineer di sini, saya itu sebenarnya sedikit banyak itu mencapai passion yang saya miliki selama ini. Jadi saya merasa bahwa perusahaan ini itu ya termasuk pekerjaan impian yang dari dulu tuh ya ingin sekali saya bisa miliki. Ya kurang lebih gitu. Jangan terlalu jujur, berikan jawaban yang kira-kira ingin didengar, tapi tetap tunjukkan kalau kamu itu individu yang punya gambaran besar terhadap masa depan kamu. Pertanyaan selanjutnya itu, kamu tipe orang yang bisa bekerja di bawah tekanan atau enggak? Bisa nggak ya saya kerja di bawah tekanan? Saya itu suka cengeng Pak, kalau ditekan bisa nangis saya Pak. Jadi jangan tekan saya Pak kalau bisa Pak. Nah pertanyaan kayak gini itu biasanya sih tidak semudah itu pertanyaannya. Biasanya dikasih studi kasus ya. Jadi kurang lebih kamu itu bener-bener tipe orang yang bisa bekerja di bawah tekanan atau enggak. Karena dimanapun, di perusahaan apapun, pekerjaan apapun, itu pasti akan ada kondisi di mana kamu harus bekerja itu di bawah tekanan. Nggak bisa kalau kamu
ya bekerja nyantai-nyantai aja, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang neken, tuh nggak mungkin sama kamu masih bekerja sama orang. Di sini kalau bisa kamu juga berikan contoh ya, sehingga kelihatan kamu tuh nggak cuma bohong doang, tapi ada buktinya gitu. Contohnya, saya itu individu yang kurang lebih tidak terlalu banyak dipengaruhi sama emosi, sehingga saya bisa membuktikan kalau saya itu orang yang sangat bisa bekerja di bawah tekanan. Jadi pada beberapa kasus, misalnya saya itu kan bekerja sambil berkuliah, jadi di sini ada tekanan deadline tugas dari pekerjaan dan juga ada deadline dari tugas dari kuliah. Di sisi lain saya juga masih mengelola channel YouTube saya. Di sini tuh saya memang sangat banyak deadline, banyak tekanan, tapi saya yakin saya bisa menyelesaikan semua deadline itu dengan waktu yang diberikan, dan saya yakin ya saya bisa mengelola waktu saya dengan baik dan juga menjaga kesehatan mental saya sehingga output dari pekerjaan saya tetap terjaga, biarpun ya kenyataannya tekanan itu ada dari kanan kiri ya. Tapi saya yakin dengan dedikasi diri saya, ketekunan diri saya, dan juga kesabaran itu adalah kunci buat bisa menyelesaikan semua target. Ya itu tadi contoh nyata banget kalau kamu itu orang yang bisa bekerja di bawah tekanan, bisa tunjukkan bagaimana kamu menghadapi situasi yang menekanmu, bagaimana kamu mengelola waktumu, bagaimana emosimu itu terjaga saat kamu bekerja. Ya kurang lebih kayak gitu jawaban yang diharapkan. Jadi itu kurang lebih ya daftar pertanyaan dan contoh kesalahan gimana menjawabnya. Kalau kamu merasa masih ada pertanyaan yang perlu gue jawab, silahkan tulis aja di komentar. Kalau kamu juga merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa like video ini, share ke teman-temanmu yang kira-kira butuh. See you in the next video. Bye-bye.